Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama mata pelajaran fikih dengan materi konsep usul fikih. Mempelajari konsep usul fikih, kita mulai dengan mengetahui hubungan antara fikih dengan usul fikih itu sendiri. Usul fikih merupakan metode atau jalan untuk memahami atau menetapkan hukum Islam. Jika kita ilustrasikan sebuah pohon, maka Al-Quran, Sunnah, ilmu Nahwu, ilmu Sharaf, dan lain-lainnya itu sebagai akar dari sebuah pohon. Sedangkan usul fikih diibaratkan sebagai batang atau pokok dari pohon itu. Nah, yang mana dari pokok menumbuhkan cabang. Dari cabang itulah yang kita kenal dengan fikih. Nah, jadi fikih itu diibaratkan ranting atau cabang dari pohon itu. Jika kita ilustrasikan dengan yang lain lagi, anak-anak semua bayangkan ada sebuah pabrik. Nah, yang mana dalam pabrik itu ada bahan baku. Nah, bahan bakunya itu ialah sumber hukum Islam tadi, yaitu Al-Quran, hadis, sunnah, dan lain-lain. Nah, sementara pabriknya itu atau tempat pengolahannya itu ialah usul fikihnya. Sementara hasil dari produk pabriknya tersebut itulah fikihnya. Nah, singkatnya, usul fikih itu adalah tempat pengolahannya, sementara fikih itu adalah hasil dari olahannya. Untuk lebih detailnya, kita masuk pada subbab pengertian fikih dan usul fikih. Fikih ditinjau dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab faqiha yafqahu fiqhan, yang artinya memahami secara mendalam, mengerti, dan ahli. Adapun fikih ditinjau dari segi istilah, fikih adalah kumpulan ketetapan hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalilnya yang jelas dan terperinci. Di sini dapat kita pahami bahwa fikih itu adalah ketentuan-ketentuan hukum syara yang terkait dengan seluruh perbuatan manusia dari berbagai aspek kehidupan, baik yang telah ditetapkan langsung oleh Allah ataupun Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan hadis, ataupun yang ditetapkan oleh para imam mujtahid dari masa ke masa. Sementara usul fikih berasal dari dua suku kata, yaitu usul dan fikih. Usulun merupakan jamak dari kata aslun, yang berarti sesuatu yang menjadi dasar atau landasan bagi lainnya. Adapun fikih, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, berarti paham atau mengerti secara mendalam. Sedangkan usul fikih secara istilah, usul fikih adalah kaidah-kaidah kuliah yang digunakan oleh seorang mujtahid untuk memahami nas Alkitab dan As-Sunnah. Di sini dapat kita pahami bahwa usul fikih merupakan sarana atau alat atau juga metodologi yang digunakan untuk memahami atau menetapkan hukum-hukum syara. Jadi poin penting pada subbab ini yaitu yang pertama, usul fikih itu merupakan pedoman dan kaidah-kaidah serta cara-cara yang harus diikuti mujtahid untuk memahami dan menetapkan hukum syara dari dalil-dalilnya. Sementara fikih yaitu hukum syara yang telah dipahami dan ditetapkan dari dalil-dalilnya berdasarkan kaidah yang ada. Dan juga singkatnya usul fikih ini berbicara mengenai cara menetapkan hukum, sementara fikih berbicara mengenai hukum itu sendiri. Selanjutnya kita masuk kepada subbab kedua, yaitu objek pembahasan fikih dan usul fikih. Fikih, objek pembahasannya yaitu semua perbuatan mukallaf. Mukallaf itu artinya sebagaimana yang telah kita tahu adalah orang muslim yang mampu dan yang telah dibebani hukum, yang mana syaratnya baligh dan tidak gila. Di mana perbuatannya tadi itu berserta dengan nilai-nilai hukum yang berkaitan erat dengan perbuatan tersebut. Nah, yang mana hukum terhadap perbuatan tersebut ada dua, yaitu hukum taklifi yang meliputi wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram, dan juga ada hukum wad'i yang meliputi asbab, syarat, sah, fasid atau rusak, maupun ruksah atau keringanan. Sementara usul fikih
Yang menjadi objek pembahasannya yaitu syariat yang bersifat kulli atau yang menyangkut dalil-dalil hukum, baik Al-Quran maupun hadis, ataupun juga dalil-dalil ijtihadiyah, yang mana ada ijma, qiyas, istihsan, maslahah mursalah, istishab, sadu dzari'ah, uruf, syar'u man qablana maupun mazhab sahabi. Selanjutnya pada subbab ketiga, yaitu kita akan membahas tentang tujuan mempelajari fikih dan usul fikih. Apa sih tujuan mempelajari fikih dan usul fikih itu? Yang pertama, tujuan mempelajari fikih itu sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf. Yang pertama itu terkait dengan penerapan hukum syara yang berhubungan dengan perbuatan ataupun perkataan seseorang. Dan juga fikih merupakan rujukan bagi para hakim dalam menetapkan dan memutuskan serta menerapkan hukum yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Begitu pula fikih juga sebagai rujukan bagi setiap orang untuk mengetahui hukum syara yang berkenaan dengan perbuatan dan perkataan seseorang. Kemudian, dengan mempelajari fikih, manusia akan mengetahui mana yang halal dan mana yang haram, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Kesemuanya itu merupakan kebutuhan manusia agar tercipta maslahat dalam hidup dan kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tujuan mempelajari usul fikih, yang pertama yaitu mengetahui kaidah-kaidah dan cara-cara yang digunakan oleh para fuqaha atau mujtahid dalam istinbat hukum syara. Yang kedua, untuk memperoleh kemampuan dalam melakukan istinbat hukum dari dalil-dalilnya, terutama bagi mujtahid. Seorang mujtahid dituntut mampu menggali dan menghasilkan berbagai ketetapan hukum syara dengan jalan istinbat. Selanjutnya, yaitu untuk mempelajari atau untuk memelihara agama dan sendi-sendi hukum syariat beserta dalil-dalilnya. Oleh karena itulah, para ulama usul fikih mengatakan bahwa manfaat mempelajari usul fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum Allah sekaligus mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, tujuannya yaitu untuk mampu menerapkan kaidah-kaidah usul fikih dalam menghadapi dan menjawab kasus-kasus baru yang tidak ditemukan dalilnya dalam nas secara tekstual. Berikutnya kita masuk kepada subbab terakhir, yaitu pertumbuhan dan perkembangan fikih dan usul fikih. Yang pertama, pertumbuhan dan perkembangan fikih. Pertumbuhan dan perkembangan fikih terbagi menjadi 5 periode. Yang pertama, periode Nabi dan masa kedatangan Islam. Pada masa ini sebagai masa awal pembentukan fikih, yang mana sumber utamanya pada masa ini berdasarkan pada Al-Quran, yaitu wahyu dari Allah, dan sunnah Rasul, yaitu segala tindak tanduk perilaku Nabi Muhammad SAW. Dan juga pada periode ini terbagi menjadi 2, yaitu periode Mekah, yang mana fokus pada pembentukan akidah, dan periode Madinah. Nah, barulah fikih Rasul buatkan syariat yang mengatur umat pada masa ini. Nah, sebab pada masa periode Madinah ini sudah banyak orang-orang yang memeluk Islam. Oleh karena itu, perlu dibuatkan aturan untuk menjaga dan menertibkan tatanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua yaitu periode sahabat dan tabi'in. Periode ini dimulai dari wafatnya Nabi dan berakhir pada masa berakhirnya Muawiyah bin Abi Sufyan menjabat sebagai khalifah. Pada periode sahabat, banyak peristiwa baru yang belum pernah terjadi pada masa Rasulullah, dan juga belum pernah ada ketentuan hukumnya dalam nas syariat. Oleh karena itu, untuk memecahkan masalah pada saat itu, para sahabat menyelesaikannya dengan ijtihad mereka sendiri. Nah, sementara pada periode tabi'in, terjadi perbedaan dan perdebatan antar ulama mengenai hasil ijtihad, dalil yang digunakan, dan jalan-jalan yang ditempuh para sahabat sebelumnya tadi dalam menyelesaikan masalah. Nah, kenyataan-kenyataan ini mendorong para ulama untuk menyusun kaidah-kaidah atau kodifikasi ilmu-ilmu yang ada, terutama ilmu fikih itu sendiri. Yang ketiga yaitu periode kodifikasi atau tadwin fikih dan kematangannya.
Periode ini dimulai dari Daulah Bani Abbasiyah, yaitu pada pertengahan abad 2 Hijriah sampai 4 Hijriah. Pada masa ini, fikih Islam mengalami kemajuan yang pesat sekali. Dan juga pada masa ini lahirnya imam-imam mujtahidin dan juga lahirnya mazhab-mazhab fikih yang mempengaruhi hukum Islam. Di antaranya ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hambal. Yang keempat yaitu periode berhentinya ijtihad. Periode ini dimulai sejak akhir pemerintahan Abbasiyah. Pada masa ini, semangat ulama untuk melakukan ijtihad mutlak mulai melemah. Dan juga pada masa ini ketergantungan kepada kitab-kitab yang ada pada saat itu mematikan kreativitas para ulama saat itu. Nah, oleh sebab itu, pada periode ini mengalami kemunduran dalam berijtihad. Yang terakhir atau periode kelima yaitu periode kebangkitan. Periode ini dimulai sejak terbitnya buku Al-Majalat Al-Ahkam Al-Adiyat tahun 1876 Masehi sampai sekarang. Pada periode ini, umat Islam mulai menyadari kemunduran dan kelemahan mereka. Pada periode ini, beberapa ulama vokal menyuarakan untuk membuka kembali pintu ijtihad. Akan tetapi, ijtihad tidak dilakukan secara individu, melainkan secara kolektif atau bersama-sama. Sebab, pada masa ini hampir mustahil ada orang yang menyamai kedudukan derajat mujtahid pada masa lalu. Sehingga, pada masa ini, ijtihad dilakukan secara kolektif dengan berbagai forum. Di antaranya, ada Majma' al-Buhu Islamiyah di Al-Azhar Mesir, kemudian ada Komisi Fatwa MUI Indonesia, Forum Batul Masail Nahdlatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan lain-lain. Kedua yaitu pertumbuhan dan perkembangan usul fikih. Pertumbuhan dan perkembangan usul fikih hampir sama persis dengan pertumbuhan dan perkembangan fikih seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Sama-sama dimulai dari masa Nabi, ada juga masa sahabat, masa tabi'in, masa kesempurnaan atau masa imam yang 4, masa kemunduran, dan juga masa kebangkitan kembali. Untuk lebih lengkapnya, anak-anak bisa baca pada bahan ajar yang telah Bapak sampaikan pada forum e-learning. Nah, silahkan disimak dan dipelajari, dan juga catatlah poin-poin penting dan ringkaslah untuk kalian sendiri. Demikian pembelajaran kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.